Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas tentang beasiswa Bank Indonesia bersama awardinya sendiri. Dengan saya Dimas Aryadi Putra. Halo teman-teman semua. Oke, boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman, dari prodi apa, sekarang lagi ngapain? Boleh? Oke, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Dimas Aryadi Putra. Saya biasa dipanggil Dimas. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Sekarang masuk semester 8, semester akhir nih, Pak. Nah, di sini saya prodinya ilmu hukum gitu. Konsentrasi saya, minat studi saya itu adalah hukum perdata dan lebih fokus lagi ke hukum perdata bisnis gitu, Pak. Kesibukan sekarang yang pertama adalah menyusun skripsi tentunya karena sudah semester akhir. Kesibukan di luar itu sebagai host di podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan ada lagi sih yang lainnya, Pak. Oke, sibuk Gitu. banget sekarang. Nah, boleh kasih tahu ke teman-teman nggak beasiswa Bank Indonesia itu apa? Nah, Bank Indonesia adalah suatu bank sentral kan. Nah, bank sentral dan di setiap daerah itu memiliki kantor perwakilan wilayah atau KPW. Nah, di kantor perwakilan wilayah tersebut ada CSR, bisa dibilang CSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kantor perwakilan wilayahnya di setiap daerah yang bermitra gitu, yang bermitra ke setiap universitas di daerah, di setiap daerah gitu, Pak. Nah, salah satu contohnya adalah di Kalimantan Timur, KPW Kalimantan Timur itu bermitra dengan Universitas Mula Warman, ada UINSI, ada Unikarta, ada Polnes, dan juga ada di Widyagama gitu. oke. Jadi minimal berarti harus sudah kerjasama antara BI-nya dengan Dan universitas. Semua jurusan bisa daftar nggak beasiswa Bank Indonesia? Untuk semua jurusan bisa dibilang tidak semua, Tidak karena ada prioritasnya gitu teman-teman semua. Ada prodi prioritas untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Ada banyak sih, kurang lebih itu ada Fakultas Hukum tentunya, prodi ilmu hukum. Di teknik ada teknik informatika, ada teknik pertambangan. Lalu di FKIP rata-rata keseluruhan FKIP bisa. FEB tambahnya lagi Fakultas Iya. Ekonomi Bisnis tentunya sangat relatable dengan Sama Bank Indonesia, ke bank mengenai perbankan atau ke bank sentralan gitu. manajemen gitu ya, ekonomi itu. Benar. Terus juga di FISIP itu kurang lebih juga sebagian besar bisa, Oh, tapi sangat disayangkan untuk ilmu kesehatan itu kurang kurang prioritas. Iya, kurang prioritas di beasiswa Bank Indonesia ini. Tapi bukan berarti itu tidak diterima ya. Kalau misalnya ini bagian dari prioritas, maka akan mendapatkan poin plus. Intinya itu aja, poin plus. Tapi pada saat kalian di luar dari prodi non prioritas, jika kalian bisa menawarkan, maksudnya diri kalian itu layak, selanjutnya juga kalian itu aktif di berbagai organisasi, mungkin juga aktif dalam kepanitiaan, penelitian dan segala macam, kalian tuh dinilai sama Bank Indonesia layak, maka bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Oke. Jadi misalnya saya bukan program prioritas di angkatanmu nih realnya, angkatan beasiswa Bank BI angkatanmu ada nggak lulus? Ada nggak? Ada. Ada. Jadi tapi ini saya garis bawahi, dia tidak diterima di termin pertama. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu gelombang pertama. Bukan gelombang sih, jadi lebih tepatnya walaupun kita diterima di awal, maksudnya diterima nih di awal penerimaan, walau dijanjikan itu adalah 1 tahun, tapi kan di dalam beasiswa Bank Indonesia itu, Pak, dan teman-teman semua perlu tahu, itu ada komunitas yang dinamakan Generasi Baru Indonesia, atau sering disebut juga orang awam bilang Generasi Bank Indonesia. Nah, pada saat kita berada di dalam komunitas tersebut, teman-teman semua, terus kita kurang aktif, poin kita tidak terpenuhi, kita tidak terlibat di dalam berbagai proyek dan program kerja. Nah, itu bisa mengurangi poin kita dan kita bisa bisa di-cut, bisa dipotong di pertengahan sehingga kita tidak dapat meneruskan hingga full dalam 1 tahun. Nah, yang tidak full 1 tahun tersebut berarti ada kekosongan kan? Nah, ada kekosongan tersebut diisi sama yang sebelumnya tuh harapan-harapan gitu. Oh, paham. Nah, jadi dia yang mengisi kekosongan sebelumnya. Jadi istilahnya tadi jadi cadangan ya? Ya, cadangan. Nah, jadi cadangan. Jadi pas ada yang kosong, yang di bawah naik ke atas. Naik ke atas, begitu. Nah, mengenai tahapannya nih, dilewatin sama teman-teman untuk daftar beasiswa Bank BI ini. Oke, tahapannya tuh secara garis besar tuh ada 2. Ya, intinya tentunya adalah administratif atau seleksi berkas. Yang kedua adalah wawancara dan yang ketiga tuh tentunya adalah pengumuman akhir. Minimal semester 3 sudah terpenuhi 40 SKS. 40 SKS, terus tidak lebih umurnya dari 23 tahun, tentunya ada transkrip nilai,
dengan IPK sementara. Di sini IPK sementara itu adalah minimal 3 Minimal 3. berskala 4. Jadi diusahakan jangan pas 3.00 ya. Karena Oh. berskala 4 kan. Jadi berskala 4 kalau bisa ya paling minimal ya 3,01. Kalau 3,00 itu bisa rada rawan. Maksudnya rada rawan gitu loh. Jadi usahakan teman-teman semua belajar dengan baik, IPK-nya dibaikin Ya, gitu. bagi maba-maba nih. Siapa? Nah, masih ada proses lah. Kan semester 3 nih. Ya. Terus aktif dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, entah volunteer, terus juga pelatihan-pelatihan atau ikut penelitian. Oke. Pengabdian pada masyarakat itu dimasukkan semua, nanti ada sertifikatnya bisa dilampirkan, ada formnya sendiri. Selanjutnya berkas itu ada CV. Kurikulum vitae kita, Bank Indonesia meminta hanya 1 lembar. Satu lembar, jadi teman-teman bisa, kan banyak ya platform digital kita belajar bikin kurikulum vitae yang bagus, jadi usahakan 1 lembar itu sudah menggambarkan diri kalian itu seperti apa. Setelah kurikulum vitae, terus tuh Pat, kita ada bikin video gitu. Video? Bikin video Video apa nih? mengenai kris gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu deh kris itu tuh seperti apa, kegunaannya untuk apa, dan itu program prioritas Bank Indonesia gitu. Nah, nanti itu ada buat video kris di mana kita yang turut menggunakan kris itu seperti apa, dan kita mempublikasikan dan menginfluence lah ke orang-orang bahwa ada kris ini gitu. Oke. Apalagi ya? Harus ada itu nggak, status ekonominya boleh semua kalangan nggak? Atau harus punya SKTM? Oke, untuk status ekonomi mungkin apa ya, prasejahtera gitu kan. Sejahtera. Nah, itu secara umum boleh semuanya, Semua siapapun, semua kalangan. Tapi dia masuk prioritas juga. Kalau misalnya melampirkan SKTM. SKTM sebagai istilahnya keluarga prasejahtera gitu, itu dapat prioritas. Tapi tetap yang keluarga bukan prasejahtera tetap bisa daftar. Bisa, semua kalangan bisa, asalkan kalian layak. Itu aja. Oke, nanti sebut. Nah, dari awal daftar sampai diumumkan yang lulus berkas itu biasanya berapa lama nih? Kurang lebih itu 3 mingguan. 3 mingguan. Cepat ya? Ya, cepat sekali. Cepat sekali. Kurang lebih 3 minggu. Nanti diumumin di Instagram Bank Indonesia. Bank Indonesianya tapi bukan Instagram Bank Indonesia pusat ya, tapi kantor perwakilan wilayah di setiap daerahnya masing-masing. Oke. Sudah selesai berkas, sesi tahap 2-nya tadi wawancara. Wawancara. Itu bisa jelasin nggak wawancara itu gimana? Terus gimana persiapan kamu dari tahap berkas sampai wawancara itu? Oke, wawancara ini jadi begitu kita dapat pengumuman, itu kurang lebih seminggu kita ada jadwal. Ada jadwal untuk melaksanakan wawancara, dan itu nanti dibagi lagi per sesi-sesi. Jadi selama 1 hari full itu kita benar-benar dibagi sesi. Kalau saya tuh waktu itu jam 1 siang, ingat banget. Habis juhur, dan itu 3 orang dalam 1 Zoom. 3 orang dalam 1 Zoom. Karena situasinya masih COVID ya dulu. Iya, masih COVID. Jadi kita melalui Zoom, 3 orang itu, terus yang langsung mewawancara itu adalah orang Bank Indonesianya. Ya, cuma 1 aja, itu langsung dari Bank Indonesianya. Jadi ya begitulah. Berapa lama tuh wawancaranya dulu kamu? Berapa lama kalau untuk per orangnya ya? Kalau untuk per orangnya bisa dibilang ada hampir 15 menitan. 15 menit. Untuk 5 pertanyaan. Kalau kemarin saya dapat 5 pertanyaan. Oh, ada hitungan pertanyaannya ya? Jadi bukan pertanyaan random gitu? Bukan. Maksudnya random ini tiba-tiba langsung ditanyain gitu ya? Misalnya pertanyaan dari satu orang ke orang lain itu berbeda. Oh, jadi memang ada pertanyaan yang paten, maksudnya yang baku, memang harus ada. Yang harus ditanyakan. Yang harus ditanyakan. Ada juga yang memang enggak gitu loh. Pada saat itu ada. Oke. Gitu. Nah, katanya di seleksi beasiswa Bank BI itu ada motivation letter nggak? Bener nggak? Benar, ada motivation letter. Nah, itu ceritain dong kamu ngisi motivation letternya itu gimana?